temukan uniqueness-nya aja, uniqueness dari produk yang memang mau kita jual atau kita tawarkan atau kita jalanin gitu. Dari situ, once kita punya uniqueness dibandingkan yang lain, cepat atau lambat tuh kita pasti akan dilihat orang gitu. Dan orang lain yang awalnya menolak ketika ngelihat oh iya si A ternyata mereka punya kekuatan uniqueness di sini. Once dia punya needs ke arah sana, pasti akan orang itu atau perusahaan itu yang dikontak gitu. Halo Sobat Mais, jumpa lagi di Mais Talk, podcast yang mengulik berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, penting, dan diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku mais di Indonesia. Kita akan membahas bagaimana cara memonetize virtual event supaya kantong perusahaan bisa bertambah tebal dan kegiatan perusahaan juga bisa running di masa pandemi ini. Dan untuk itu saya telah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Mbak Bunga dari Diandra Group. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat ya Mbak? Selanjutnya ada Mas Panca, Ketua Masata dan juga CEO dari Raja Mais. Halo Mas. Halo Mas Bayu, apa kabar? Sehat ya Mas? Sehat, terima kasih. Lagi sibuk apa nih Mas sekarang? Ya. Sekarang lagi ada event ya? Iya, kemarin lagi buat acara namanya Toraja and Beyond Tourism Week di stasiun MRT. MRT? Iya. Itu konsepnya hybrid, offline ya? Full Hybrid, jadi dapat ada offline-nya dengan terbatas dan juga kita airing juga gitu ya, ada online-nya juga. Gitu. Oke. Kalau Mbak Bunga di Diandra lagi apa nih? Kalau Diandra kemarin kita baru ada awarding kerjasama sama Direktorat Minerba dari Kementerian SDM, lalu kita juga baru selesai ada online event di Migas, IPA Convention and Exhibition. Ya lumayan ramai, kita juga lagi berjalan sama Kominfo, literasi digital sampai nanti Desember, jadi ya lumayan berlari lah kita sebagai grup. Gitu. Tapi sebagian besar masih virtual ya? Sebagian besar masih virtual. Offline-nya belum ya? Belum. Belum ya? Masih lihat wait and see yang mudah-mudahan. Masih wait and see, tergantung berapa lama nanti ini izin keluar ini. Iya. Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Bunga dulu ya, ketika switching, bisa dibilang switching ya, kita dari offline kemudian switching ke virtual, ini kan pasti ada adaptasi segala macam lagi. Betul. Bisa cerita di Diandra waktu itu apa yang dilakukan dan kemudian bagaimana supaya konsep virtual ini bisa menghasilkan gitu Mbak? Oke. Sebenarnya once ketika kita ngelihat udah mulai muncul tren virtual ini, yang dilakukan di internal Diandra sendiri itu adalah membangun infrastruktur untuk menopang si virtual event ini. Jadi mungkin kalau beberapa teman-teman tahu, saat ini kita di internal Diandra Group itu kita sudah punya platform sendiri lah untuk melaksanakan virtual event bentuknya apapun gitu loh. Jadi memang kita mengembangkan itu sendiri karena kita pikir mungkin daripada kita keluar gitu ke vendor, mending kita invest ke dalam, toh kita menganggap bahwa in the future juga virtual event nggak akan hilang gitu aja, jadi pasti akan masih pakai terus gitu. Akhirnya kita invest lah juga di internal untuk SDM-nya, untuk peralatannya nih kayak di sini juga. Jadi ada divisi baru waktu itu ya? Iya, jadi ibaratnya ada departemen baru lah, departemen baru yang kita kembangkan untuk menopang teman-teman yang marketing biasanya infrastrukturnya, jadi bisa diskusi dengan internal sendiri. Kan di departemen baru itu sendiri kita juga sudah mulai dapat order event ibaratnya gitu. Jadi teman-teman yang support di infrastruktur pun sudah mulai ada brand gitu yang minta tolong ke kami untuk dibikinkanlah virtual event sesuai konsep yang si brand ini punya. Gitu. Jadi bisa mendatangkan income juga lah. Jadi another revenue lagi dari project yang memang biasa kita jalanin. Kalau Mas Panca gimana waktu itu Mas? Tadi Mbak Bunga juga bilang bakalan terus berlanjut ke depannya. Betul, saya setuju Mas Bayu bahwa memang walaupun pandemi ini kita prediksi ya, kita nggak tahu kapan, good news-nya PPKM-nya menurun,
Tapi kita lihat bahwa sudah terbentuk sebuah kebiasaan baru gitu ya, baik itu di level korporasi dan juga ke pasar-pasar seperti yang umum ya, yang generik gitu ya. Jadi tetapi secara overall memang sudah teredukasi bahwa ada opsi loh sekarang. Jadi meeting aja dulunya kan mengharuskan kita offline ya kalau mau diskusi sesuatu yang serius. Nah sekarang bahkan bisa dilakukan secara virtual dan memang challenge-nya adalah sekarang bagaimana membuat creativity baru gitu ya supaya nggak bosenin ya, nggak ngelihat kotak-kotak ini di yang selalu yang sama, dan kemudian juga engagement itu penting ya untuk mempertahankan level high level di audiensi. Kadang-kadang kalau udah ngebosenin kita, kalau sekarang kan ya Mbak Bunga, kalau kita dulu nggak bisa kabur gitu ya. Iya. Ya, tapi kalau sekarang bosen dikit gitu ya, udah kita kita Matiin kamera. Iya, matiin kamera atau kita live conference gitu ya. Zoom-fatik ya. Zoom-fatik. Iya, makanya. Jadi udah, nah ini tantangan baru sih harusnya bagi kita di dunia organizing events. Nah, kalau organizer melihat ini kan ada anggapan, nggak tahu, mungkin saya benar atau salah nggak tahu ya. Secara revenue jauh ya dengan yang offline. Betul sih. Betul ya? Tapi bukan berarti maksudnya jadi tidak bisa mengejar atau mencoba menyamai apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya gitu. Tapi memang pasti ada penyesuaian juga, karena ya penyesuaian revenue kan berarti ada penyesuaian spek juga, ada penyesuaian betul. SDM, maksudnya banyak sekali penyesuaian juga di situ gitu. Dan ya sama kayak Mas Panca bilang, memang kebiasaan orang perubahan, mindset orang juga berubah when it comes to virtual event kan gitu. Jadi mungkin di era sekarang ini frekuensinya menjadi lebih banyak gitu ya. Kalau dulu kan kalau offline sekali pukul bisa buat beberapa bulan ke depan. Nah kalau ini untuk mendapatkan itu mungkin harus lebih sering ya dari sisi revenue ya. Kalau pengalaman aku sih ya, gitu. Namanya kita mencari pendapatan kan. Jadi kalau misalkan emang dirasa lebih sedikit, gimana caranya biar kita bisa menjalankan itu dalam satu paket untuk sekian term waktu tertentu gitu. Tapi dari kami sih, dari pengalaman saya juga pernah juga menyelenggarakan satu project yang ternyata secara, walaupun dia virtual, secara value bisa dijual lebih tinggi dari kebanyakan virtual event yang sedang terjadi saat ini gitu. Namun memang bukan berarti sama dengan ketika dia offline, tapi untuk virtual event ya cukup oke lah gitu. Jadi terserah kita mau yang mana. Caranya gitu kan. Menjual lebih tinggi gitu. Caranya gimana ya? Waktu itu juga alhamdulillah itu. Kok bisa ya? Ya memang kalau misalkan caranya gimana sih, memang satu, industrinya kita harus kenal banget kan. Kita harus harus mengerti lah industrinya, trennya dia apa yang dicari. Nah dari situ baru kita bisa formulasikan apa yang mau kita tawarin ke mereka, lalu seberapa inovatif, seberapa kreatif, seberapa customize paket dan feature dan apapun lah di dalam si virtual event itu yang mau kita tawarkan, baik ke peserta atau misalkan ke sponsor atau ke stakeholder lain. Kuncinya bisa dibilang kalau virtual event itu kan tadi sempat disinggung sama Mas Panca, interaksi ya. Betul. Antara audiens ya, bisa lebih interaktif di situ. Bisa dibilang sukses ya gitu ya. Mas Panca itu ada tips untuk itu supaya interaksi antar audiens atau yang terlibat di situ jadi lebih hidup. Ya, jadi memang balik lagi it's all about content ya. Jadi memang content is everything. Jadi pertama kita harus bedakan ini eventnya B2B atau B2C gitu ya. Kalau pakai bahasanya tadi Mbak Bunga itu, kalau mungkin kalau B2C kan kita tend to atau berusaha untuk cari audiens sebanyak-banyaknya kan gitu. Sedangkan kalau B2B itu engagementnya bagaimana supaya terjadi engagement. Nah ini yang jadi sebenarnya tantangan bagi kita ya di teman-teman IO dan
juga PCO yang saat-saat ini, karena memang betul tadi yang disampaikan bahwa sekarang tuh proyeknya harus kecil-kecil dan banyak kalau memang mau jaga ininya ya, karena kalau dulu kan kalau di timnya Mbak Bunga dulu mungkin satu proyek besar itu harus punya beberapa tim yang besar juga gitu, tetapi sebenarnya kalau di virtual itu bisa kita lakukan secara simultan gitu ya, secara simultan. Jadi challenge-nya sekarang memang untuk jumlahnya, dan kemudian juga tadi untuk menjaga momentumnya memang ya kita perlu sesuatu yang baru, karena kita juga sebenarnya berhadapan dengan tim internal perusahaan ya. Jadi kalau seandainya itu cuma basic meeting, sebenarnya tim di internal perusahaan dia bilang ya udah nih lagi kurang bagus, kita bikin sendiri aja bisa kok, gue tahu beli Zoom-nya gini, terus kalau cuma meeting sendiri mereka nggak perlu ini gitu. Jadi memang ini juga kembali ke kita mendirect ke pasar yang mana gitu ya, karena kalau yang punya duit kan sekarang kan kementerian dan lembaga gitu ya. Jadi kalau ke korporasi ngarepin kita organize meeting yang dulu biasanya mereka serahkan ke IO itu mungkin it's over gitu ya. Berkurang lah. Iya, almost over atau berkurang ya. Karena ya itu dia ya Pak. Karena kalau hybrid itu dan kadang-kadang juga kita lihat hotel juga udah mulai ini ya, mulai mungkin bisa bentuk tim sendiri juga gitu ya. Jadi itu nggak tanpa intermediaries lagi gitu ya. Mereka udah bisa langsung ke ini, terus kalau beberapa udah nyediain. Saya kemarin ada sebuah ini hotel, mungkin saya nggak perlu sebut, tapi dia udah invest juga alat-alat yang bahkan yang gitu ya buat para PCO. Iya. Karena semuanya dari sisi klien juga bisa terkadang handling sendiri, kemudian hotel juga menawarkan hal yang sama. Nah, berarti value atau positioning organizer-nya gimana supaya di kreativitasnya kalau aku bilang, karena itu yang nggak istilahnya nggak kebeli ya, bukannya nggak kebeli, yang istilahnya kita memang harus inilah ya, mungkin Mbak Bunga juga setuju, kita harus came out with new ideas gitu ya. Kuncinya di situ ya. Iya. Nah, tadi kan Mas Panca bilang dari sisi value nilainya mungkin kecil ya, tapi kan sebenarnya itu bisa, atau mungkin belum nemu cara tepatnya ya gitu untuk mengkapitalisasi itu menjadi lebih oke lagi ketimbang offline, karena potensinya sebenarnya ada kan di situ. Corporate juga sudah mulai berminat kan untuk ke situ ya. Kalau Diandra juga kan sebagian besar kok nggak salah kliennya corporate ketimbang government kan. Kita kita anak baru lah ibaratnya kalau di government event baru kita coba deploy setahun terakhir ini gitu. Tapi memang kalau dari kami kebanyakan memang korporasi dan ya mungkin untungnya korporasinya ada kayak tadi Mas Panca bilang sih, memang beberapa ada yang develop internal sendiri, cuma yang bisa kita tawarkan adalah profesionalisme sama kayak service excellence sama implementation excellence-nya aja loh, execute-nya harus lebih baik daripada misalkan mereka punya tim internal, karena ada juga yang menawarkan ke kami, masih ada sih Mas Panca sedikit tapi ya sedikit, tolong dong kita mau ada monthly meeting misalkan, justru kita pengennya belajar dari IO gitu, gimana caranya biar nanti execute-nya biar lebih smooth gitu. Masih ada juga yang seperti itu gitu. Kalau KPI dari corporate itu apa coba untuk sebuah virtual meeting atau event gitu ya? Kalau virtual meeting mungkin lebih ke eksekusinya ya, eksekusi yang lebih smooth gitu. Kalau misalkan jumlah participant audience itu menjadi KPI juga nggak atau? Tergantung Mas Bayu, tergantung ya itu konsepnya dia. Kalau meeting kan biasanya udah precise gitu ya, udah invitees gitu berapa orang gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata sudah event apapun itu bentuknya ya beda-beda juga, tergantung dari konsepnya. Kayak tadi Mas Panca bilang, mau itu B2C, mau itu B2B, mau virtual konser misalkan atau apa, ya pasti akan ada beda-beda KPI. Dan kebetulan kalau corporate yang tadi Mas Panca bilang yang sifatnya B2C mungkin
kekuatan jangkauan atau database itu menjadi penting juga ya sih, Mas ya, untuk memperluas efek yang diharapkan oleh si user kan gitu ya. Nah, database itu manage-nya gimana tuh, Mbak? Ini kan sebenarnya bisa jadi revenue baru sebenarnya yang bisa dimonetize juga kan. Kalau saya lihat sih sulitnya untuk, walaupun kita punya database yang kita dapat ya dari orang yang mungkin ikut webinar sebelumnya gitu, saya lihat loyalty-nya tuh sangat rendah ya para teman-teman yang ini. Jadi karena mereka juga ngerasa, oh iya pas kebetulan aku ikut event A, pada saat kita juga tawarin event B, mungkin mereka belum tentu tertarik juga ya. Jadi memang harus kita ada extra effort lagi untuk milih lagi nih interestnya apa nih database ini gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita tawarin new ini gitu ya. Misalnya ini kita dapat di sebuah acara virtual tourism gitu. Nah kebetulan kita dapat klien nih, kita bilang gue punya lo database ini. Nah terusnya kalau kita tawarin gitu ya? Tawarin itu belum tentu mereka tertarik dengan bidang yang baru gitu. Jadi memang kita harus lihat ininya ya. Nah, membuat mereka itu tertarik itu gimana ya? Supaya dari balik lagi ke kontennya itu ya. Kalau membuat yang new audience atau existing? Yang new. Oh, new. Oke. Kalau new sih sekarang ke standar ya ini ya Mbak Bunga ya, kita gimmick terus gitu ya. Hadiah-hadiah gitu ya, datang giveaways ini terus ya, tapi udah ada kayak ini juga ya, ada yang udah giveaway hunter juga gitu. Jadi pas ini dia cuma mantengin aja gitu ya, belum tahu. Jadi kita benar-benar memang harus lihat bagaimana ini ya. Ada satu event misalnya kalau ininya harus dibayar audiensnya gitu ya, itu harus nyalain kamera gitu. Kalau nggak bisa gitu ya. Jadi memang kita udah lihat ada sebuah pola. Nah itu kita harus terus inovatif gitu ya untuk melihat bagaimana supaya nanti, karena KPI-nya klien kadang-kadang salah satunya itu ya gitu kok. Karena ntar dia bisa bilang ini kalau begini mah gue juga bisa bikin sendiri gitu ya. Gitu. Bunga, Mas Panca ini balik lagi, kalau di compare dengan event offline itu kan sebenarnya kalau bicara offline gitu ya, revenue-nya itu banyak kantong gitu ya. Dari tiketing ada, sponsorship ada, segala macam gitu ya. Belum nanti dari peserta kalau ada exhibitor gitu maksudnya. Nah, kalau di virtual event ini? Ya, kalau menurut minat sponsor, kantongnya sih pasti masih ada, cuma jumlahnya aja yang berbeda. Sebenarnya kalau kantong-kantong itu menurut saya sih sumbernya tetap ada gitu, tetap kita bisa utilize. Tinggal konsep kita apa ya, kita harus punya uniqueness lah ya, harus ada unique point yang ditawarkan dari apapun yang kita kerjakan gitu. Jadi mau itu kantong dari partisipan atau kantong dari sponsor atau kita mau jual sistem kita, ya uniqueness kita apa di situ gitu, kekuatan kita apa. Terus kayak tadi aku bilang, emang sebenarnya virtual ini tuh untuk explore creativity itu memang banyak, karena kayaknya kalau per IT-an kayak kalau saya ya kayak apapun bisa, tapi kan pasti kan ada batasan kita mau sampai seperti apa untuk menggapai si KPI kita itu. Jadi kalau kantongnya sih menurut saya sih masih ada, karena semua orang masih punya marketing budget, itu juga masih ada. Betul. Mereka masih punya postingan itu, cuma dengan kondisi yang seperti ini kan pasti jumlahnya aja gitu yang mungkin nggak sama dengan biasanya gitu sebelum pandemi. Gitu. Kalau Mas Panca ada pengalaman untuk itu? Ada kayak misalkan event kemarin gitu? Iya, kalau event yang memang kita arahnya sekarang lebih ke gimana caranya collaborate ya. Kebetulan event-event kita kemarin ada yang komunitas, kita juga rata-rata sih memang kita ngejalanin event yang memang kita invent, yang kita bikin sendiri gitu ya. Dengan harapan karena itu event baru gitu ya, mudah-mudahan itu menarik beberapa sponsor.
Tapi tentunya itu challenge juga ya kalau kita buat sendiri dan mengharapkan sponsor. Jadi memang harus datang dari perusahaan yang memang sudah punya satu konsep. Tapi mungkin kita bilangnya gini, oke, lu misalnya punya ini misalnya kalau dibikin budgetnya 100 gitu ya, 100. Terus kemudian kita bilang kita bisa lo bantuin di harga 50 gitu ya, misalnya ya. Tapi 50-nya ini bisa nggak kita ada engagement dengan your related ini partner gitu. Jadi kita bisa dapetin sponsor gitu. Nah, kadang-kadang kalau seandainya dia di RAB 100 tapi memang dia bilang 50, kita bisa mau coba datang dengan solusi itu gitu ya. Jadi instead of itu dananya dari dia semua, tapi kita sama-sama yang istilahnya kita udah ke cover lah biaya ininya. Jadi bahkan kita bisa ada sebuah model yang mungkin kalau bisa itu lebih dan budgetnya udah ke cover, kita bisa bagi hasil gitu. Dan bagi hasilnya tuh bisa offset dari biaya itu dia lagi gitu ya. Jadi itu yang memang salah satu yang juga kita mulai tawarkan juga gitu ya. Tetap di konten, creativity gitu ya. Teknologi itu otomatis harus dikuasai. Iya, harus dikuasai. Sekarang jadi harus kayak begitu. Untuk survive ya. Jadi kita yang marketing pun paling nggak harus ngerti jadinya dikit-dikit lah teknologinya gitu. Nah, selain itu yang tadi Mas dan Mbak Bunga sampaikan, kira-kira yang bisa dimonetize lagi yang kira-kira dari sebuah kegiatan virtual event atau virtual meeting itu di apanya ya? Kok? Ya, kalau dari kami sih biasanya tuh ada juga misalkan B2B gitu ya. Kalau project B2B biasanya kita tawarkan speaking opportunity kan. Nah, speaking opportunity itu kita jual lah gitu di luar dari yang memang biasanya kompensasi sponsor atau kompensasi yang sudah kita berikan gitu, karena memang ada pasti jadi selalu ada bicara di situ saya bayar. Yes, karena ada kadang-kadang beberapa perusahaan yang pengen introduction produk baru atau misalkan program mereka yang terbaru apa, nggak selalu dalam bentuk produk kan, bisa kegiatan, bisa ternyata mereka lagi research di mana gitu. Dan memang asal kontennya sesuai dengan yang memang konsep kita, saya rasa itu juga another kantong lagi yang bisa dimanfaatkan gitu loh. Mas Pandi ada pengalaman terkait ini? Terkait dengan inovasi untuk dapat itu baru ya. Sebenarnya sih bisa dibilang kalau sekarang nih inovasinya kayaknya udah mulai habis ya gitu ya, karena udah digali, udah digali semua, dan kemudian udah banyak yang mirip-mirip, terus kemudian itu dijadikan bukan lagi barang yang dijual gitu ya. Jadi memang tantangannya sekarang sebenarnya kalau mau buat sesuatu memang harus research ya, tim research-nya harus dalam banget gitu. Jadi menurut aku tuh teman-teman IO sekarang harus punya tim khusus untuk R&D gitu ya. Terutama kalau mau dan lebih ke ciptain yang baru. Tadi saya mau bilang gini sih, sebenarnya zamannya kita online, terus sekarang berkembang jadi hybrid gitu ya. Kalau dulu kan kita selalu ya di IO yang punya event gitu ya. Jadi udah tahu nih, ini event ini kalau ada offline-nya ya, ini Diandra yang bikin gitu ya. Event pet show si B yang bikin. Event tourism ini yang event IO-nya tuh ada kayak ada di kotak-kotak gitu ya. Nah sekarang itu sebenarnya ini yang saya bilang marketnya sudah berubah gitu, dan karena belum tentu teman-teman yang tadinya jago di offline-nya dia jago di online-nya gitu. Bisa aja itu diambil oleh yang lainnya gitu. Jadi itu karena memang tadi Mbak Bunga bilang ya udah ada lebih siap ininya. Jadi customer-nya dari yang tadi perusahaan yang nggak bisa mampu mempertahankan ininya gitu ya, dengan situasi sekarang itu bisa lepas pelan-pelan dan eventnya itu bisa
di dalam artinya mungkin dia jadi punya alternatif lah untuk bekerja sama dengan yang lain gitu. Kalau offline-nya dulu kuat, tapi pas lagi online atau di hybridin, yang perusahaan yang nggak kuat ini akan bisa losing the opportunity. Karena pola bisnisnya berubah gitu, seperti itu. Tapi setuju bahwa R&D itu penting karena memang kita menuju ke kebiasaan baru itu di dalam semua lini kehidupan kan, mindset orang juga berubah. Jadi memang harus dicari tahu itu nanti. Needs-nya apa, trennya gimana, kedepannya akan memang seperti harus apa seperti gitu ya. itu sih. Baik, terima kasih Mas Panca, Mbak Bunga. Mungkin sebelum closing, ada closing statement dari Mas Panca atau Mbak Bunga terkait dengan tema ini. Iya, kira-kira apa sih buat memotivasi teman-teman supaya jangan... Iya, mungkin buat teman-teman yang terlibat di industri yang sama, memang kita struggle, memang berjuang. Saya rasa sih mau itu besar atau kecil ya, masih dari besar, sedang dan kecil sama-sama struggling lah. Cuma apapun itu menurut saya temukan uniqueness-nya aja, uniqueness dari produk yang memang mau kita jual atau kita tawarkan atau kita jalanin gitu. Dari situ, once kita punya uniqueness dibandingkan yang lain, cepat atau lambat tuh kita pasti akan dilihat orang gitu. Dan orang lain yang awalnya menolak ketika ngelihat oh iya si A ternyata mereka punya kekuatan uniqueness di sini. Once dia punya needs ke arah sana, pasti akan orang itu atau perusahaan itu yang dikontak gitu. Jadi jangan menyerah. Oke. Mas Panca? Iya, kalau saya sih ngelihat selain uniqueness tadi yang disampaikan, memang harus berani juga untuk go beyond ya gitu ya. Jadi memikirkan apa yang bisa kita ciptakan yang baru gitu ya. Konten-konten apa, kemudian juga kombinasi dari yang tidak pernah dipikirkan gitu ya. Karena kalau saya sih selalu percaya pandemi ini sebenarnya bukan sebuah musibah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ini bisa jadi juga sebuah anugerah karena kalau dulu mungkin kita nggak mau kolaborasi yang lain gitu. Misalnya aku sama Diandra ngapain, kita kan sama-sama ini gitu ya. Tetapi setelah kompetitor gitu ya. Kompetitor, tapi itu jadi terbuka kalau itu sekarang. Jadi ini meruntuhkan ego ini. Nah jadi ini yang sebenarnya diharapkan bisa terjadi. Pandemi ini mendudukan kita sama-sama, melihat apa yang bisa kita saling dukung gitu ya. Mungkin kekuatannya di mana. Kalau sebelum pandemi, sekali lagi contoh yang saya sampaikan ya, kita nggak mungkin bakal mau duduk sama-sama dan mungkin nggak mau buka-bukaan juga gitu ya tentang rencana-rencana. Tetapi kalau saya lihat di sekarang ini, saya sudah melihat banyak sekali kolaborasi yang dilakukan antar perusahaan yang tadinya mereka mungkin they are not supposed to sitting together ya, tapi sekarang udah mereka lakukan itu. Baik Sobat Mais, demikian obrolan singkat pada episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila Sobat Mais mempunyai saran atau kritik terkait dengan tema, bisa komentar di channel Mais ID.